Habis ada Allah ada siapa? Coba ada yang tahu? Sebelum ada Allah tadi sifat kidam kan? Sebelum ada Allah ada siapa? Sebelum adanya Allah. Ya tadi kita bilang sebelum adanya kita kan tahu kita. Mak kita, bapak kita ya kan? Nah sebelum adanya Allah ada apa? Jadi kalau kita sudah belajar sifat qidam sebelum ada Allah, itu meyakinkan tiap-tiap barang yang baru yang diciptakan pasti binasa. Setuju atau tidak? Setuju, yakin. Jangan ragu-ragu lagi. Kita belajar tauhid, kalau ada ragu-ragu sedikit gak bisa gagal kita belajar tauhid. Bisa gagal beriman, bahaya. Yakin ya, setiap barang yang diciptakan makhluk binasa, yakin. Termasuk diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah terus sekarang bako. Nah bako ini adalah sifat salbiyah yang kedua, yaitu hakikat diri zat yang kedua, yaitu bako, artinya kekal. Nah ini nanti ini hafalannya nih yang semua yang ada di sini, dari bako artinya kekal sampai di maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala. Kekal, nah itu artinya hafalan tentang bako ya. Nah jadi harus tahu batasannya bako itu mana batasan hafalannya. Nah ini bako artinya kekal, mustahil binasa. Wajib zat Allah Ta'ala kekal. Tanda zat Allah Ta'ala kekal ada dalil akli dan naklinya. Dalil akli tiap-tiap barang yang baharu binasa atau mempunyai kesudahan. Mustahil yang mengadakan bersamaan. Tentu zat Allah Ta'ala kekal atau tiada yang mempunyai kesudahan. Baru dalil naklinya menunjukkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya dan kekal zat Allah Ta'ala yang Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala kekal. Nah ini hafalan sifat bako sampai di situ aja. Nanti di pertemuan selanjutnya saya mau yang bako ini hafalannya kidam demikian juga ya. Ada yang sudah hafal ya. Biar ilmu itu bisa meresap dan suatu saat ingat ya, Allah sangat mencintai orang-orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Sekalipun saat ini kita belum menjadi orang-orang yang bertakwa, insya Allah Allah akan tarik kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Sebab kita ingin bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ingat ya. Jadi jangan kita merasa minder, wah saya ini masih banyak maksiat, saya ini masih apa. Jangan merasa begitu. Pokoknya sekarang ini apa yang kita ini cintailah belajar menuntut ilmu ya. Nah ini belum menjadi orang-orang yang bertakwa, insya Allah Allah akan tarik kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Sebab kita ingin bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ingat ya. Jadi jangan kita merasa minder, wah saya ini masih banyak maksiat, saya ini masih apa. Jangan merasa begitu. Pokoknya sekarang ini apa yang kita ini cintailah belajar menuntut ilmu ya. Nah ini maksudnya adalah bako artinya kekal, mustahil binasa. Wajib zat Allah Ta'ala kekal. Tanda zat Allah Ta'ala kekal ada dalil akli dan nakli. Nah dalil akli tiap-tiap barang yang baru binasa. Nah ini artinya kita dibawa dal akal kita untuk berpikir bahwa zat Allah Ta'ala itu secara akal kita dibawa pemikiran kita ya. Dalam sifat bako ini tiap-tiap barang yang baru binasa, tiap-tiap barang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala tidak luput satu manapun, semuanya akan dibinasakan oleh Allah sampai pada masanya.
gunung, laut, langit dan segala macam semuanya akan dihancurkan dan akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian memang ada beberapa perkara nanti barang-barang yang tidak perlu memang dibinasakan Allah, bukan tidak bisa binasa, tapi Allah tidak perlu membinasakannya sebab nanti akan diangkat dan dikembalikan oleh Allah kembali nanti di hari kiamat. Ada beberapa, cuman sekarang ini secara umum saja kita bahas bahwa tiap-tiap barang yang baru semuanya binasa. Siapa barang yang baru? Seluruh makhluk, jin, setan, kekayaan kita, tahta, semua, istri, anak-anak kita yang cantik-cantik, semua istri yang cantik, semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua binasa. Ya, mustahil, tidak mungkin yang mengadakan itu bersamaan. Nah, ini mustahil zat Allah Ta'ala itu sama dengan barang baru yang diciptakan yang binasa itu. Nah, tentu zat Allah Ta'ala kekal, artinya tidak mempunyai kesudahan, artinya akhirnya tidak ada kesudahan, terus kekal terus selama-lamanya, tidak ada hari, tidak ada waktu, tidak ada bilangan bagi Allah. Semua bagi Allah adalah tetap Allah. Allah tidak mengenal satu dan Allah tidak mengenal dua, tidak tiga, tidak empat, tidak lima, tidak enam. Semuanya adalah kekal bagi Allah. Habis ada Allah, ada siapa? Coba, ada yang tahu nggak? Sebelum ada Allah, tadi sifat kidam kan? Sebelum ada Allah ada siapa? Sebelum adanya Allah. Ya tadi kita bilang sebelum adanya kita kan tahu kita, mak kita, bapak kita, ya kan? Nah, sebelum adanya Allah ada apa? Jadi kalau kita sudah belajar sifat qidam, sebelum ada Allah itu ya Allah tidak mempunyai permulaan. Berarti sebelum ada Allah ya Allah, sebelum ada Allah, sebelumnya lagi Allah. Tidak ada yang lain sebelumnya selain Allah. Nah, ini bako kesudahan. Berarti selesai, terakhir. Setelah ada Allah ada siapa? Ya Allah juga. Jadi Allah tidak ada kesudahannya, tetap kekal. Ya kalau orang bertanya itu Allah. Nah, itu belajar tauhid itu. Masuk akal nggak? Masuk akal, jelas itu. Nggak sesat, jangan takut. Saya ingin mengajak kita mengenal Allah, bukan mengenal barang baru, setan, jin dan lain sebagainya. Ada orangnya kalau mau belajar mengenal jin, bersahabat dengan jin, setan, saya nggak bisa. Saya bukan orangnya. Saya hanya ingin mengajak kita, memimpin kita untuk memakrifat kepada Allah, kenal kepada Allah, mengetahui diri zat Allah dengan sebenar-benarnya tanpa ada kesamaan ataupun kemusyrikan sedikit pun yang ada di dalam hati kita. Ya. Nah, jadi tiap-tiap barang yang baru semuanya binasa. Nah, itu menurut akal, dalil akli kita tadi dituntun supaya jangan sampai itu kita masih menyamakan secara akal. Karena mustahil yang mengadakan itu bersamaan. Kalau sama nggak mungkin berbeda mahdas dan qadim itu. Maka akal ini dituntun untuk terbeda dulu. Cuman akal belum tahu siapa dan bagaimana yang berbeda itu siapa, yang kekal itu siapa. Akal nggak tahu. Sebab belum dibahas dalil nakli, belum diberitahu firman Allah, belum ya, baru sampai hukum akli ini kan. Nah, hukum akli, dalil akli adalah tiap-tiap barang yang baru binasa. Nah, udah seperti itu.
Nah, baru setelah kita mengetahui dalil akli itu jelas bahwa berbeda antara yang binasa sama yang tidak bakal binasa, yang tidak bisa binasa, maka dari itu dalil nakli menunjukkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya kekal zat Allah Ta'ala ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Artinya itu surat Ar-Rahman ayat 27. Nah, baru tahu, oh ternyata bahwa yang kekal itu Allah dan kekal zat Allah. Oh ternyata zat Allah yang kekal itu. Allah Ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah ya Muhammad di sini yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, jalal wal ikram. Oh, baru tahu akal kita tadi, oh ternyata ini ya gitu. Jadi qadim itu ternyata baru tahu setelah ada dalil nakli yang menunjukkan. Maka kita nggak akan tahu sedikit pun kepada Allah, kenal kepada Allah kalau nggak ditunjuk Allah dengan dalil nakli, nggak tahu kita. Maka ilmu itu ya intinya adalah daripada Al-Quran itu sendiri. Dari mana kok kita bisa tahu Allah? Ya Al-Quran. Jadi siapa yang memberitahu kita supaya bisa bertauhid? Ya Allah sendiri. Maka saya bilang, mana ada kita bisa mampu mengenal Allah? Enggak ada satupun manusia makhluk yang mampu mengenal Allah kalau bukan Allah sendiri yang memberikan pengenalan itu kepada kita. Maka jangan merasa sombong kita bisa mengenal Allah. Nah, barang siapa yang mampu mengenal Allah, maka tidak akan bisa kenal kepada Allah. Barang siapa yang merasa kenal kepada Allah, maka dia sesungguhnya tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada orang-orang yang kenal itu di dalam perasaan mereka sudah kenal dan baik. Nah, seperti itu ya. Maka dengan hukum inilah, hukum ini itu adalah dalil akli dan nakli. Aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala kekal. Hukum ini itu maksudnya adalah dalil akli dan nakli. Dalil akli tadi udah saya bilang bahwa kita tidak bisa diganggu lagi, tidak bisa diintervensi lagi akal kita tadi, bahwa sah dan meyakinkan tiap-tiap barang yang baru yang diciptakan pasti binasa. Setuju atau tidak? Setuju, yakin? Jangan ragu-ragu lagi. Kita belajar tauhid, kalau ada ragu-ragu sedikit nggak bisa gagal kita belajar tauhid. Bisa gagal beriman, bahaya. Yakin ya, setiap barang yang diciptakan makhluk binasa, yakin? Termasuk diri kita. Yang utama diri kita itu yang kita harus itikadkan bahwa kita pasti binasa pada masanya, pada waktunya. Wajib kita itikadkan demikian. Nah setelah itu baru kita punya sebuah kesimpulan bahwa maka dengan hukum inilah aku berani mengatakan wajib zat Allah Ta'ala kekal dengan sadar, dengan nyata. Maksudnya sekarang kita ini kesadarannya nyata atau ghaib? Jelas nyata. Maka kita mengenal Allah dengan nyata sekarang ini, bukan dengan ghaib, bukan. Nyata sadar, maksud saya, bukan dalam lagi tidur, lagi membayang-bayang, sedang lagi mengikut-ngikut kata kakek nenek kita dulu, tidak, nyata. Maka saya katakan, sadar nggak bahwa kita itu mengatakan Allah Ta'ala itu diri kita itu binasa. Nah, kalau diri kita binasa, yang mengadakan tidak mungkin binasa. Kalau yang binasa mengadakan yang binasa, maka tidak terjadi alam semesta ini. Hukum akal, dalil akalnya tidak mumpun, tidak pas. Nah ini, maka terjadilah perbedaan. Nah di sini yang disebut membedakan antara mahdas dan qadim. Cuman satu-satu, nggak sekaligus langsung. Dari mulai wujud kita bedakan, qidam kita bedakan. Nah baqo sekarang baqo. Nah, penjelasan tentang hafalan ini sampai disitulah. Maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala kekal. Nah, itu pembahasan tentang baqo. Itu pembahasan, penjelasan. Nah sekarang yang terpenting adalah ini yang saya ingin tanyakan terus di tiap sifat, yang penting intinya. Inti daripada sifat baqo ini adalah bahwa
Ya. Sifat baqo ini ingin memberikan pengetahuan sesuatu pengetahuan yang teramat bahaya, yang apabila ada di dalam diri kita ini akan menjadi kita orang-orang yang musyrik, yang dosa-dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita mau membangun beramal jariah, beramal soleh setinggi langit dan sebesar gunung, membuat masjid sebangka Belitung ini pun besarnya, tidak akan ada faedahnya kalau kita berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya apa? Kesimpulannya sifat baqo ini jangan sampai kita mengiktikadkan di dalam diri kita tadi yang namanya barang baharu ya, diri kita kan barang baharu, mahdas, itu tidak binasa. Karena perasaan ini terkadang timbul, kita tuh enggak kalau bahasa Bangka, ya biar mudah mengertinya ya, pakai bahasa Bangka. Kata orang biasanya apa? Ya Allah, kalau tidak ingat mati lagi, tidak ingat mati itu artinya kita kan mau hidup terus, ya. Itulah kata orang, tidak sadar kayak mati, tidak sadar akan mati, itu maksudnya kita bakal hidup terus, dan itu sering diomong-omongkan orang, betul? Itulah maksudnya bahwa kita tidak sadar kita itu bakal mati, kita mengiktikadkan bahwa kita hidup terus, sementara yang kekal terus, hidup terus hanya Allah. Kenapa ada sifat itu di dalam diri kita tanpa kita sadari? Sehingga begitu kita merasa hidup terus, susah kita merasa hidup kita akan mati esok hari, esok pagi dikala kita mau ibadah. Maka kita nggak peduli meninggalkan ibadah karena kita merasa kita terus, besok masih ada, nantilah umur 40 ya, kalau yang masih umur 20 lebih ya, nantilah ya umur 40 ya, kita deket-deket belajar agama ya, masuk masjid ya, kan gitu. Banyak ngomong gitu nggak? Banyak. Ini masih muda nih, masih mau gitu gini, masih mau apa-apa ya, masih mau senang-senang segala macam. Nantilah umur 40. Nah itu berarti di situ kita mengiktikadkan kita masih ada pada masa itu. Seakan-akan nggak ada seri umur kita itu terus tanpa seri kalau duit tuh umpamanya, seakan-akan. Nah ini kesalahan fatal dan sangat besar di dalam diri kita, sehingga kita timbul sifat-sifat tidak mau beribadah kepada Allah, sebab kita sudah tahu kita nggak bakal mati. Nantilah pas di ujung-ujung, nah kapan bisa disetting waktunya, kapan kita mau ibadah kepada Allah, bisa disetting kayak komputer, bisa disetting. Nah ini, nah maka ini yang berbahaya tadi, bahwa kesimpulan tadi, ingat bahwa jangan sampai kita mengiktikadkan bahwa diri kita tidak akan binasa, atau mahdas tadi, atau barang baru tadi tidak pernah binasa. Jangan sampai itu terjadi. Maka kita disadarkan dengan sifat baqa supaya kita tadi mawas diri sejak sekarang, mawas dirinya, amalkan langsung begitu kita tahu sifat ini, nggak bisa ditunggu-tunggu lagi. Ya Allah, hamba akan binasa ya Allah, kapan waktu nggak tahu, besok bisa, besok lusa bisa, kapan waktu Allah akan tarik bisa. Maka secepatnya kita untuk merubah, hijrah kembali ke jalan Allah. Yang masih makanan yang haram, yang masih berkorupsi, yang masih kita makan suap, selalu cepat tinggalkan itu. Yang masih pungli, tinggalkan itu semua cepat segera. Jangan sampai makanan haram masuk ke perut kita dan kita akan mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Awas. Ilmu ini sangat-sangat suci, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan ini milik kita semua umat Islam. Jadi sifat baqa ini tujuannya sekali lagi adalah supaya jangan sampai kita merasa diri kita tidak pernah binasa. Betul nggak itu tadinya kita merasa seperti itu? Betul apa tidak? Baru kita ngaku ya. Kalau tadi kan bingung, nggak ngaku kita. Mana mungkin saya melawan Allah ya, kata kita. Tapi setelah tahu kita dengan sifat ini, baru kita tahu kita selama ini sudah melawan dan menyamakan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin kita bisa menyembah, mana mungkin kita bisa beribadah di dalam keadaan kita
berlaku jahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit jadilah kita mudah-mudahan menjadi bukit satu sifat, karena sifat-sifat ini harus dihafal. Sifat-sifat ini harus dihafal dan wajib kita memahaminya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita amalkan dan membawa keberkahan di dalam hidup kita, dan kita mudah-mudahan juga dituntun oleh Allah menjadi orang yang makrifat, yang kenal kepada Allah. Ya, wasikum manafsya bitaqwallah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum akhiri majelis ta'lim kita membaca salawat badar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Marilah kita akhiri majelis kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin.